Hello everyone, how are you today? Welcome back to our English for Midwifery class. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah belajar tentang maternal health vocabulary ya. Kita sudah membahas berbagai istilah tentang ibu hamil, antenatal care, persalinan, sampai masa postpartum. Nah, hari ini kita akan melanjutkan perjalanan kita. Kalau sebelumnya fokus kita adalah the mother, sekarang fokus kita berpindah kepada the baby and the child. Welcome to our topic, newborn and child health vocabulary. Sebagai mahasiswa kebidanan, tentu bayi baru lahir bukan sesuatu yang asing ya bagi kalian. Kalian sudah mempelajari bagaimana melakukan pemeriksaan bayi baru lahir, bagaimana mendukung pemberian ASI, bagaimana memantau pertumbuhan dan perkembangan anak, serta bagaimana mengenali tanda bahaya pada bayi baru lahir. Namun hari ini kita akan melihatnya dari sisi yang berbeda. Bukan hanya apa yang harus kita lakukan sebagai bidan ya, tetapi how can we explain it in English? Bagaimana kita menjelaskannya ke dalam bahasa Inggris? Nah, bagaimana kita mengatakan bayi baru lahir, berat badan lahir, tali pusat, imunisasi ya, dan lain sebagainya ya. Bagaimana cara kita mengucapkan ke dalam bahasa Inggris? Remember, you already know the midwifery knowledge. Kalian sebetulnya sudah tahu ilmu pengetahuan tentang kebidanannya. Now we add the language skill. Sekarang kita menambahkan keterampilan bahasa Inggris di dalamnya ya. So, let's start our learning today. Before we start, let's see our learning objectives ya. Sekarang kita lihat dulu apa tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Jadi, setelah pembelajaran hari ini, diharapkan adik-adik mampu yang pertama menjelaskan kosakata dasar yang berkaitan dengan bayi baru lahir dan kesehatan anak. Yang kedua, mampu mengidentifikasi istilah bahasa Inggris mengenai pelayanan neonatal dan tumbuh kembang anak. Yang ketiga, mampu menggunakan kosakata dalam kalimat sederhana sesuai konteks pelayanan kebidanan. Yang keempat, mampu mengucapkan kosakata dengan pelafalan yang benar. Yang kelima, mampu menggunakan kosakata dalam komunikasi sederhana antara bidan dan ibu bayi. Dan yang terakhir, mampu menunjukkan sikap percaya diri menggunakan bahasa Inggris dalam pelayanan neonatal. Now, let's begin with a clinical case ya. Sekarang kita lihat ada kasus di sini. Situasinya adalah pada pagi hari, seorang bidan melakukan kunjungan neonatal ke sebuah desa di Kabupaten Maluku Tengah. Dan terjadi percakapan antara bidan serta ibu ya. Di mana bidan mengatakan, "Good morning, Mrs. Lina. How is your baby today?" Lalu, ibu menjawab, "Good morning. My baby is 5 days old. He is breastfeeding well." Lalu, bidan kembali menanggapi, "That's good. Now I will check his weight and temperature." Sekarang silahkan adik-adik mendiskusikan dengan kelompoknya ya dan menjawab ada 4 pertanyaan di sini. Berapa usia bayi? Apa yang akan diperiksa oleh bidan? Mengapa kunjungan neonatal penting? Dan yang keempat, vocabulary apa yang sudah Anda kenal dari percakapan ini? Now, why do we need newborn health vocabulary? Kenapa kita perlu kosakata tentang bayi baru lahir ya? Sebagai bidan, pelayanan kita tidak berhenti setelah bayi lahir ya. Justru periode setelah kelahiran merupakan masa yang sangat penting. Bayi baru lahir membutuhkan pemantauan khusus ya. Dalam pelayanan neonatal, bidan memiliki beberapa kompetensi utama. Yang pertama, pemeriksaan bayi baru lahir. Kita perlu menilai kondisi bayi, melakukan pemeriksaan fisik, dan memastikan bayi beradaptasi dengan baik. Yang kedua, memberikan edukasi kepada orang tua, misalnya tentang perawatan tali pusat, menjaga kehangatan bayi, pemberian ASI, dan tanda bahaya. Yang ketiga, memantau pertumbuhan dan perkembangan. Karena bayi yang sehat bukan hanya bayi yang lahir dengan kondisi baik, tetapi bayi yang tumbuh dan berkembang secara optimal.
Yang keempat adalah mendukung ASI eksklusif, yaitu pemberian ASI saja tanpa tambahan makanan apapun dan cairan apapun selama 6 bulan. Dan yang kelima yaitu mendeteksi tanda bahaya neonatal. Nah, semua konsep ini sering muncul dalam literatur kesehatan internasional, ya. Jadi, ketika kalian memahami vocabulary ini, kalian akan lebih mudah membaca sumber ilmiah dan mengikuti perkembangan ilmu. English is not only a language, it is also a bridge to knowledge. Jadi, bahasa Inggris bukan hanya bahasa ya. Bahasa Inggris adalah jembatan kepada pengetahuan yang lebih luas. Now let's learn our vocabulary. Sekarang mari kita belajar tentang kosakata untuk hari ini. Kita mulai dari istilah yang berkaitan dengan bayi baru lahir ya. Yang pertama adalah newborn, artinya bayi baru lahir. Newborn di sini adalah bayi baru lahir usia 0 sampai 28 hari ya. Kemudian ada infant, artinya bayi. Infant ini merujuk secara medis pada bayi usia 0 sampai 1 tahun. Lalu ada baby, ini juga berarti bayi, tapi baby adalah istilah umum ya atau informal yang mencakup anak sejak lahir hingga sekitar usia 1 sampai 4 tahun. Yang berikutnya ada umbilical cord, ini adalah tali pusat. Sebagai bidan, istilah ini sangat penting karena perawatan tali pusat merupakan bagian dari edukasi neonatal ya. Selanjutnya ada birth weight, artinya berat lahir. Lalu ada body length, artinya panjang badan. Berikutnya ada head circumference, artinya lingkar kepala. Kemudian Apgar score, ini adalah skor Apgar. Ini tentu bukan istilah baru ya untuk adik-adik semuanya. Kemudian ada temperature, artinya suhu tubuh. Dan heartbeat, artinya detak jantung. Coba perhatikan, vocabulary ini sangat berhubungan dengan pemeriksaan bayi baru lahir ya. Misalnya ketika membuat laporan, the baby's birth weight is 3 kilograms, yang artinya berat badan bayi baru lahir yaitu 3 kilogram. Jadi jangan menghafal kata secara terpisah, hubungkan dengan tindakan kebidanan. Because vocabulary becomes meaningful when it has a clinical context. Karena kosakata akan menjadi lebih bermakna ketika dihubungkan dengan konteks klinis. Now we move from newborn to child health ya. Sekarang kita beralih ke kesehatan anak. Beberapa vocabulary yang perlu kita pahami yaitu yang pertama adalah child, artinya anak. Lalu growth, artinya pertumbuhan. Development, artinya perkembangan. Perhatikan perbedaannya ya. Growth biasanya berkaitan dengan pertumbuhan fisik. Misalnya berat badan dan tinggi badan. Sedangkan development berkaitan dengan kemampuan anak. Misalnya kemampuan motorik, bahasa, dan sosial. Kemudian berikutnya ada immunization, yang artinya imunisasi. Lalu vaccine, artinya vaksin. Nutrition, artinya gizi. Healthy child, artinya anak sehat. Lalu vocabulary yang sangat penting dalam pelayanan bayi. Yang pertama, breastfeeding, atau menyusui. Breast milk, artinya ASI. Dan exclusive breastfeeding, artinya ASI eksklusif. Sebagai calon bidan, adik-adik akan banyak memberikan edukasi kepada ibu tentang hal-hal ini. Jadi, kemampuan menjelaskan istilah tersebut dalam bahasa Inggris dapat menjadi keterampilan tambahan yang sangat berguna. For example, contohnya, exclusive breastfeeding is important for the baby's health, yang artinya ASI eksklusif sangat penting untuk kesehatan bayi. Kalimat sederhana tetapi memiliki makna klinis yang penting.
Now let's discuss respiratory health vocabulary. Pada bayi dan anak, masalah pernapasan merupakan salah satu kondisi yang perlu diperhatikan. Ya, sekarang kita akan menambahkan kosakata kita tentang pernapasan. Adik-adik bisa mengikuti ya. Yang pertama, lung, artinya paru-paru. Berikutnya, breathing, artinya pernapasan. Selanjutnya, cough, artinya batuk. Selanjutnya, fever, artinya demam. Berikutnya, shortness of breath, artinya sesak napas. Kemudian, pneumonia, artinya pneumonia. Selanjutnya, tuberculosis, artinya tuberkulosis atau TBC. Selanjutnya, oxygen, artinya oksigen. Berikutnya, smoke exposure, artinya paparan asap rokok. Dan yang terakhir, mask, artinya masker. Coba bayangkan ketika adik-adik melakukan edukasi kepada orang tua, misalnya, your baby has difficulty breathing, yang artinya bayi ibu mengalami kesulitan bernapas, ya. Atau please avoid smoke exposure, atau artinya tolong hindari paparan asap rokok. Kalimat ini seperti sederhana ya, tetapi sebetulnya dapat digunakan dalam komunikasi kesehatan. Now let's practice pronunciation. Seperti biasa, adik-adik dengarkan terlebih dahulu, then repeat. Ya, selanjutnya ulangi. Kita mulai ya. Yang pertama, newborn. Newborn. Selanjutnya, infant. Infant. Berikutnya, umbilical cord. Umbilical cord. Kemudian, immunization. Immunization. Selanjutnya, development. Development. Berikutnya, pneumonia. Pneumonia. Selanjutnya, tuberculosis. Tuberculosis. Dan yang terakhir, breastfeeding. Breastfeeding. Good. Jangan takut kalau beberapa kata terdengar sulit ya. Bahasa Inggris kesehatan memang memiliki banyak istilah yang panjang. Tapi ketika adik-adik sering mendengar dan mengucapkannya, lama-lama akan menjadi familiar ya. Remember, practice makes pronunciation better. Dengan praktek akan membuat pelafalannya menjadi lebih baik. Tidak perlu langsung sempurna, yang penting berani mencoba. Next, let's use our vocabulary in sentences. Mari kita lihat beberapa contohnya ya, penggunaan kosakata ke dalam kalimat. Yang pertama, the newborn is healthy, yang artinya bayi baru lahir tersebut sehat. Kemudian, the baby weighs 3 kilograms. Bayi tersebut memiliki berat 3 kilogram. Selanjutnya, the midwife checks the baby's temperature. Bidan memeriksa suhu tubuh bayi. Lalu, the child receives immunization. Anak mendapatkan imunisasi. Selanjutnya, the mother gives exclusive breastfeeding. Ibu memberikan ASI eksklusif. Dan, the family keeps the baby warm. Keluarga menjaga bayi tetap hangat. Perhatikan ya, kalimat-kalimat tersebut sederhana ya.
tetapi semuanya berkaitan dengan pelayanan neonatal. Here is an important communication tip. Ini adalah tips penting dalam komunikasi ya. Jadi ketika memberikan edukasi kepada orang tua, gunakan kalimat yang sederhana. Lagi-lagi ya, saya selalu menekankan gunakan kalimat yang sederhana saja. Mari kita lihat contohnya. Kalimat yang pertama, maintain neonatal thermoregulation. Ya, ini artinya menjaga suhu bayi baru lahir. Ya, secara akademik mungkin benar. Tetapi untuk orang tua bayi, kata termoregulasi itu cukup sulit dipahami ya. Lebih sederhana, gunakan saja please keep your baby warm. Tolong jaga bayi Anda tetap hangat. Ini lebih mudah, lebih jelas, dan lebih sederhana untuk dipahami oleh pasien ya. Contoh lain, continue exclusive breastfeeding for 6 months. Ya, ini artinya melanjutkan ASI eksklusif selama 6 bulan ya. Kalimat ini sebenarnya tidak salah, tapi bisa dibuat lebih sederhana dengan please give only breast milk for 6 months ya. Artinya tolong berikan ASI eksklusif saja selama 6 bulan. Pesannya sama, tetapi lebih mudah diterima oleh pasien ya. Sebagai bidan, tujuan komunikasi bukan menunjukkan bahwa kita memiliki vocabulary yang sulit. Tujuan kita adalah memastikan orang tua memahami apa yang harus dilakukan. Clear communication creates better care, ya. Komunikasi yang jelas akan memberikan pelayanan yang lebih baik. Now let's practice reading. Sekarang mari kita praktik membaca ya. Judul bacaannya adalah Healthy Newborn Care. Mari kita lihat beberapa kata penting. Yang pertama, a healthy newborn cries immediately after birth. Artinya, bayi baru lahir yang sehat menangis segera setelah lahir. Kalimat berikutnya, the baby should receive early breastfeeding within 1 hour after delivery. Ya, ada vocabulary receive, early breastfeeding, dan delivery. Nah, ini tadi kita dua katanya sudah kita pelajari ya, early breastfeeding dan delivery. Kemudian ada the midwife checks the baby's weight, temperature, breathing, and umbilical cord. Coba perhatikan, semua vocabulary yang ada di sini sudah kita pelajari ya. Ada weight, temperature, breathing, umbilical cord ya. Kemudian selanjutnya, parents should keep the baby warm. Yang artinya orang tua harus menjaga bayi tetap hangat. Dan selanjutnya, kalimat berikutnya, exclusive breastfeeding and regular immunization help prevent illness. Artinya, ASI eksklusif dan imunisasi teratur membantu mencegah penyakit. Sekarang jawab pertanyaan yang ada di slide ini ya. Diskusikan dengan teman kelompok kalian. Tidak perlu menerjemahkan semua kalimat, cari informasi penting ya. That is how we read medical English. Now we will use technology to support our learning. Sekarang kita akan menggunakan teknologi untuk membantu pembelajaran kita. Pada aktivitas ini, adik-adik akan menggunakan ChatGPT atau aplikasi AI lainnya. Tugasnya adalah membuat dialog pendek antara bidan dan ibu tentang perawatan bayi baru lahir. Contohnya, bidan bertanya tentang kondisi bayi, ibu menjelaskan kondisi bayinya, bidan memberikan edukasi sederhana ya. Namun ingat, AI hanya alat bantu. Setelah mendapatkan jawaban dari AI, kalian harus melakukan evaluasi. Tanyakan apakah vocabulary yang digunakan sudah benar, apakah dialog tersebut sesuai dengan pelayanan neonatal, apakah kalimatnya mudah dipahami pasien ya. Sebagai calon tenaga kesehatan, kemampuan menilai informasi tetap berada pada diri adik-adik semuanya. Before we finish,
Let's reflect on our learning today. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, mari kita merefleksi pembelajaran kita pada hari ini ya. Coba adik-adik tanyakan kepada diri sendiri. Yang pertama, apakah saya sudah memahami vocabulary tentang bayi baru lahir? Yang kedua, apakah saya mengetahui istilah pelayanan neonatal? Yang ketiga, apakah saya dapat membuat kalimat sederhana? Yang berikutnya, apakah saya mampu mengucapkan vocabulary dengan benar? Dan yang terakhir, apakah saya lebih percaya diri menggunakan bahasa Inggris sederhana dalam pelayanan bayi baru lahir? Tidak masalah jika belum semuanya tercapai ya. Learning a language takes time. Mempelajari bahasa membutuhkan waktu. Yang penting setiap pertemuan ada perkembangan ya. Today you learn new words. Hari ini kalian belajar kata baru. Tomorrow you will use them in communication. Besok kalian akan menggunakannya dalam komunikasi. Small steps create big improvement. Ya, langkah-langkah kecil menghasilkan peningkatan yang besar. Alright everyone, that's all for today's lesson. Hari ini kita sudah belajar vocabulary tentang newborn health, child health, respiratory health, breastfeeding, immunization, and neonatal care ya. Kita juga sudah belajar bagaimana menggunakan vocabulary tersebut dalam kalimat sederhana dan komunikasi antara bidan dengan ibu. Saya ingin adik-adik mengingat satu hal. Sebagai bidan, adik-adik bukan hanya memberikan tindakan ya. Adik-adik juga memberikan informasi, edukasi, dan rasa aman kepada keluarga. Dan komunikasi yang baik adalah bagian dari pelayanan kebidanan yang berkualitas. Terus berlatih, jangan takut salah, karena setiap kata yang adik-adik ucapkan hari ini adalah langkah menuju bidan yang lebih profesional di masa depan. Thank you for your attention. See you in the next session.